Selamat pagi lur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke lur, kali ini di depan saya ada boring Mio M3 ya, Pino 125 sama piston bekasnya ya. Dan ini piston Vario 125. Nah, kodenya KWN. Nanti saya mau pasang di boring Pino 125 ya. Jadi untuk pemasangannya tidak PNP ya. Ada sedikit yang dirubah ya. Untuk permukaan tingginya hampir sama ya. Hampir sama, cuman saya mau buang ini sedikit ya, biar tidak terlalu tinggi kompresinya. Nah, untuk bentuknya sedikit lebar ke pinggir ya, untuk punyanya Vario, dan sedikit panjang ekornya ya. Nanti saya bakal potong ini sedikit ya. Kalau tidak dipotong juga tidak apa-apa. Kalau untuk pantatnya yang perlu dimodif itu ininya ya lur, karena untuk basic Mio M3 Pino 125 itu ada oil jetnya ya, yang melentang ke bagian tengah. Kalau tidak dimodif nanti ekornya ini mentok ke oil jet ya, jadi harus dimodif sedikit, dicoak ya. Nah, ini seperti orinya. Kalau orinya ada, nah ini buat masuk ke oil jet. Nanti saya bakal modif sedikit ya, nanti saya standai. Nah, ini bagian in ya, jadi posisinya di sebelah kanan, berarti sebelah sini ya. Nah, untuk modifnya cukup segini aja. Jadi untuk piston Vario dipasang ke Mio M3 itu tidak PNP ya, ada sedikit yang dirubah. Nah, harus dicoak sedikit ya, biar tidak mentok ke oil jet. Jadi piston piston Vario ya dipasang di Pino 125 itu lebih awet dan lebih murah juga ya. Nah, kalau ini kan Mio M3 itu lumayan harganya ya. Untuk merek NPP saja ini 240, kalau Vario ya sedikit lebih di bawah, juga lebih awet. Oke lur, lanjut ya. Saya mau modif dulu ya, sama mau quarter dulu ya. Nanti lanjut setelah di quarter dan dimodif ya, apa saja yang dirubah ya untuk pistonnya. Ini lur hasilnya ya, setelah saya modif piston Vario kode KWN Vario 125 ya, mau dipasang ke Yamaha Pino 125 ya. Ini yang injek 125. Jadi saya pakai merek Aspira ya, sudah teruji, awet juga ya, dan harganya murmer ya. Nah, untuk piston Vario ini tidak langsung PNP ya. Nah, ini barusan saya sudah modif sedikit, dicoak ya. Jadi ini tujuannya agar tidak mentok ke oil jet ya, karena untuk basic Mio M3 atau Pino ya, di dalamnya ada oil jet ya. Nah, ini kelihatan ya. Nah, ini oil jet untuk melumasi piston. Nah, jadi kalau tidak dicoak, pistonnya akan mentok pantatnya ke oil jet ya. Nah, jadi saya sudah modif ya, dicoak, karena ini kan pistonnya lebar juga ya, panjang pantatnya. Nah, untuk ujung pantat yang ini tidak mentok ke krek as ya, jadi tidak usah dipotong. Dan untuk domnya sedikit, jadi nanti saya akan reset ulang ya untuk ecunya, jadi dinaikin CO nya ya, supaya enak tenaganya, jadi kompresinya naik ya.
Dan untuk coakannya juga tidak usah ya, karena ini motornya standar ya. Nah, pasti ada yang bertanya, kenapa Mang di quarter ya? Nah, untuk boringnya sendiri ini sudah diganti ya, sama mereknya Mikuni ya. Ini sudah KW boringnya. Jadi kalau boring KW itu sudah tanam liner besi ya. Jadi bisa dioperses. Jadi sudah bisa dioperses. Nah, dan ada juga yang bertanya kemarin ya di video yang awal itu, untuk bit liner apa ya, untuk boring yang di hasil apakah bisa naik operses. Nah, kalau di bengkel saya sendiri boring aslinya juga bisa naik operses ya, dan sudah teruji awet, udah ada yang 1 tahun lebih ya, dan itu direkomendasi buat yang dananya minim ya. Nah, kalau saya sendiri bisa naikin operses ya, karena saya mengerjakan sendiri ya untuk proses honingnya ya. Nah, yang penting boringnya tidak cacat ya, atau tidak baret, harus mulus gitu ya. Yang awalnya motornya ngebu gitu, boringnya tidak baret, nanti bisa dioperses ya. Nah, kalau ini motornya sudah diganti ya sama owner yang awalnya ya. Jadi saya pakai piston mereknya Aspira, kepunyaan Vario ya. Karena untuk piston 125 ini Yamaha ya, lumayan ya harganya juga gitu. Saya rekomendasikan punyanya Vario ya. Ini saya sudah sering melakukan awet ya. Awet pokoknya gitu. Jangan lupa dimodif ya. Jadi untuk liner atau boring di hasil itu bisa dinaikin oversize-nya ya, meskipun yang orinya, yang penting tidak baret atau tidak cacat ya linernya. Jadi maksimal untuk liner di hasil atau boring di hasil ya, itu mentoknya di oversize 50 ya. Kalau lebih dari itu saya tidak rekomendasikan ya. Saya sudah sering melakukan sampai oversize 25 50 ya. Itu awet-awet ya. Yang penting untuk honingnya itu harus bening ya, harus mengkilau. Harus mengkilau ya. Jadi saya bongkar sendiri, honing sendiri ya. Jadi tahulah gimana untuk meminimalisir ya kegagalan gitu. Oke lur, saya mau bersih-bersih dulu ya sebelum dipasang, karena ini tadinya kehabisan oli juga ya, udah pada hitam. Mau sekir-sekir dulu klepnya ya, nanti lanjut untuk perakitannya ya, biar tidak lama videonya ya. Bersama kayak orsinilnya, cuman saya kepres sedikit ya, biar tidak terlalu tinggi kompresinya. Ini 0,5 ya, jadi agak ngelok ke dalam. 0,5 ya. Ini kompresi bakal naik ya, karena untuk tengahnya ya rata. Nah, ininya rata ya. Jadi kalau Mio M3 aslinya itu agak cekung ya ke dalam. Oke lor, saya mau rakit dulu ya, biar tidak lama. Videonya ini sudah saya bersihkan, sudah saya sekir, dan sudah diganti ya sama hasil klepnya ya. Ini awal mula ya, olinya kering ya, jadi ini jarang ganti oli, motornya hitam ya. Ini susah ya membersihnya. Kita bersihkan dulu pakai lem ya, nanti jangan lupa biar tidak bocor. Alur, kita cek dulu olinya ya. Nah, sudah keluar ya. Jadi setelah perakitan jangan lupa cek dulu olinya ya. Barusan sudah keluar ya. Oke, sekarang kita tutup lagi kopnya ya.
gimana hasilnya ya. Lanjut, jangan lupa kasih lem buat pakinya karena ini tidak diganti ya. Kalau pakai lem jangan terlalu tebal ya, yang penting rata lemnya biar olinya tidak rembes. Kalau ya ini untuk 125 ya dari Yamaha, ini ada buat ngecek olinya. Kalau dari Matic Honda itu gak ada ya, jadi harus buka dulu kop. Kalau ini cek olinya bisa sambil hidup ya, cuman sebelum ditutup lebih enak juga ya, kelihatan olinya naik. Dibuka heula mah tana dua ya, cabut silna tos ayaan eta mah anu eta cabut. Dan untuk mengencangkan baut ini juga jangan terlalu kencang ya, karena ini pakai seal. Ini bekas awalnya juga sudah patah nih bautnya, mungkin karena terlalu kencang. Jadi barusan saya sudah copot dulu baut yang patahnya. Nih sobat, telah selesai. Jadi alhamdulillah mesinnya sunyi lagi ya, jadi adem lagi mesinnya. Ini setelah kemarin pemasangan pakai piston 125 Vario ya, kodenya KWN. Nah ini saya pasang di Pino 125. Tenaganya juga lebih enak ya, karena pistonnya agak rata ya. Kalau yang aslinya kan cekung ya ke tengah itu, jadi low kompresi. Kalau ini agak naik sedikit ya, tenaganya juga lebih enak. Kemarin suaranya berisik ya, sekarang udah adem lagi ya. Cuman ini knalpotnya berbobokan ya. Untuk mesin jadi adem lagi. Jadi enak ya. Untuk Pino 125 ini mesinnya sama kayak M3 ya. Jadi pakai piston Vario 125 itu kode KWN. Cuman ada sedikit modif di bagian piston ya. Oke lur, terima kasih ya yang sudah menonton. Semoga pada sehat semuanya. Ini hari weekend, ramai sekali jalannya. Mantap. Selamat berlibur panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.